Oke, jumpa lagi di video kali ini kita akan membahas mengenai pengantar di data mining. Ya, data mining ini bisa sampai kemana-mana ya. Jadi dalam pembahasan kecerdasan bisnis ya melibatkan data mining. Dalam pembahasan big data juga masuk ke ada data miningnya ya. Kemudian di data mining sendiri kalau dikupas mendalam sangat luas itu ya, metodenya, caranya ada banyak. Nah, disinilah tantangan di generasi di tahun-tahun milenial ini ya. Harus mempunyai kemampuan untuk menggabungkan beberapa ilmu sehingga menjadi pengetahuan ya, yang kalau menurut bahasa saya yang namanya original knowledge, pengetahuan menurut pemahaman kita sendiri ya. Oke, langsung saja data mining ya. Latar belakangnya apa sih data mining ini ya? Karena data banyak, bahkan kalau di big data datanya overload. Nah, banyak data di organisasi. Dan ini ya, kalau dari gambar ini mbaknya ini bertanya nih, how can I analyze my data? Nah, dia mau nanya nih, bagaimana saya menganalisa data sebanyak ini? Datanya mana sih di gambar ini? Lah ini kan simbol dari database, basis data, ada banyak. Nah, untungnya mbaknya mempunyai kesadaran bahwa data itu bisa bermanfaat untuk dianalisa. Ada loh organisasi yang mempunyai banyak data tapi tidak mempunyai kesadaran untuk memanfaatkan data tersebut. Apakah salah? Ya, dibilang salah ya enggak. Ya, tergantung ingin mengembangkan kompetitif perusahaan apa enggak. Nah, perusahaannya ingin dikembangkan lebih lagi apa enggak. Kalau mau dikembangkan lebih kompetitif perusahaan atau organisasi ya salah satu caranya ya dengan pemanfaatan data. Ya, data ini didapat dari mana? Bisa dari berbagai macam transaksi. Ya, kalau transaksinya model tersentral ya bisa saja disebut OLTP, online transaction processing. Kalau online berarti datanya sudah terpusat. Kalau sudah terpusat berarti memudahkan untuk ekstraksi. Ekstraksi itu apa? Nah, ekstraksi itu pemerasan data. Datanya diperas hingga keluar sari-sarinya. Sari-sarinya buat apa? Diproses menjadi informasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan data mining ini? Ya, atau ada sebagian orang yang menyebutnya data analitik. Ya, jadi namanya saja mining. Ya. Mining itu penambangan ya. Jadi penambangan data. Nah ini dari gambarnya, ini mbaknya bawa cangkul sama sekop. Nah, sebelahnya ada data yang sudah disusun rapi nih. Nah, kenapa kok sudah disusun rapi? Ya ini sebagai gambaran bahwa data yang mau diambil informasinya itu harus ditata dulu yang rapi supaya memudahkan dalam proses penggaliannya. Nah, kalau sudah digali kemudian ditaruh nih di tempatnya, gerobaknya. Nah, informasinya datanya ini sudah menjadi sebuah pengetahuan ini, informasi dan berubah menjadi pengetahuan. Nah, kalau sudah jadi pengetahuan knowledge gunanya buat apa? Bisa digunakan untuk diterapkan dalam pengambilan keputusan, misalkan penerapan SOP, penerapan mau beli barang apa enggak nih ya, apa yang harus dilakukan perusahaan. Nah, data mining ya, jadi ini data mining adalah proses untuk menggali nilai tambah yang dulu secara manual ya, datanya dari basis data. Oke, kemudian tadi berbicara data-data terus. Nah,
datanya wujudnya dalam apa sih? Yang pertama dalam wujud basis data relasional. Nah, basis data relasional itu seperti apa? Ya, yang mungkin sudah ada yang belajar, ada database namanya MySQL ya, PostgreSQL ya, dan ada dari Microsoft misalkan SQL, Microsoft SQL Server. Nah, dan ada yang top Oracle. Nah, jadi modelnya seperti itu ya, basis data relasional. Nah, menggunakan mengoperasikannya menggunakan perintah SQL, Structure Query Language, nah, bahasa pemrograman terstruktur. Kemudian tipe data berikutnya yaitu data warehouse. Nah, data warehouse ini bedanya apa sih dengan basis data relasional? Kalau data warehouse ini ya, pembedanya adalah datanya bisa saja kumpulan dari data basis data relasional. Ini wujudnya nih, back office, front office, human resource, kemudian diubah menjadi data warehouse. Nah ini bedanya apa nih kok harus di clean, integrate, transform, load, refresh? Ini gunanya kalau sudah masuk di data warehouse, gudang penyimpanan data, data di sini wujudnya sudah bukan data transaksional. Data transaksional yang seperti apa? Data yang bisa diinput, ya, add, edit, delete, berubah-ubah setiap hari. Nah, kalau di data warehouse, datanya sudah tidak bisa diubah-ubah. Wujudnya dia sudah bentuknya read only, hanya bisa dibaca. Gunanya buat apa kalau sudah read only tidak bisa diubah-ubah? Kan dalam pengambilan analisis, analisa akan dipermudah. Nah, kalau datanya berubah-ubah, pagi deli, sore tempe, ya pengambilan keputusannya, hasil analisanya bisa palsu, bisa salah. Nah, kalau misalnya salah, eman-eman. Apalagi kalau di big data pemrosesannya butuh waktu yang lama, infrastrukturnya juga mahal. Mana-mana. Data yang lain ada banyak ya, teks, multimedia, ini berbicara video, audio, dan web. Nah, data yang ketiga ini yang bisa dikatakan big data karena ukurannya yang besar. Nah, lihat saja video, ukurannya video berapa. Kemudian manfaat data mining ya dari sudut pandang komersial ada berbagai manfaatnya ya. Nah, bisa untuk mengecek nih, kenapa sih kok pelanggan kok tidak datang lagi ke toko, kenapa sih pelanggan kok tidak membeli lagi produk kita. Nah, data mining juga bermanfaat untuk mengetahui karakteristik konsumen. Oh, konsumen ini datangnya setiap jam berapa sih, konsumen ini dalam sebulan belanjanya tuh tiap tanggal berapa. Oh, tiap tanggal 25. Kenapa kok tanggal 25? Oh, biasanya waktu gajian atau tanggal 1. Kemudian manfaat yang berikutnya mengidentifikasi produk asosiasi. Asosiasi itu kalau orang belanja sabun biasanya belanja apa lagi? Pasta gigi. Atau setelah belanja pasta gigi belanja sikat. Nah, itu berasosiasi ya. Jadi efeknya apa? Efeknya bisa kita tawarkan produk asosiasinya. Siapa tahu waktu membeli sabun lupa membeli pasta gigi. Nah, itu kan potensi market dari produk yang akan kita jual ya. Kemudian ada memprediksi penjualan ya, memprediksi kecenderungan bisnis yang akan datang, apalagi ini akhir tahun 2022, 2023 kira-kira apa sih bisnisnya. Kemudian dari sudut pandang keilmuan, nah, kita bisa menempatkan sensor nih. Nah, sensor di daerah yang rawan banjir menggunakan perangkat IoT. Efeknya apa? Kita bisa memprediksi kira-kira hujan datangnya kapan sih.
Kira-kira kalau air ya, air di daerah A meningkat menjadi sekian sentimeter, itu berarti oh siap-siap akan ada banjir. Nah, bisa untuk deteksi banjir lebih dini. Nah, kemudian kalau tadi manfaat, sekarang fungsi. Ya, fungsi di data mining ada beberapa nih. Ya, fungsinya ada dari asosiasi tadi sudah kita jelaskan, ya sequence urutan. Nah, ya sequence itu pembeli kalau datang membeli apa dulu sih, sabun atau sikat gigi dulu. Nah, clustering pengelompokan, ya. Clustering ini bisa digunakan nanti akhirnya ke penataan produk di rak. Kemudian ada klasifikasi, regresi, forecasting, dan penemuan akar masalah, ya. Oke, penerapan data mining, ya, bisa untuk analisa pasar, market, dan manajerial. Ya, menembak target pasar. Oh, kalau kita mengeluarkan minuman kekinian, kita mau menembak ke pasar apa sih? Pasar menengah, pasar kelas atas. Nah, kalau pasar menengah ke atas, apa sih tipe-tipe konsumen seperti apa sih yang kecenderungan dari konsumen tingkat menengah ke atas? Orangnya seperti apa? Ya, habitnya seperti apa? Tentunya berbeda dengan konsumen tingkat menengah ke bawah. Ya. Kemudian profiling customer, ya, itu orang yang membeli, ya, orang yang membeli produk itu bisa kita identifikasi. Oh, kalau membelinya hanya di bawah 100.000 berarti dia termasuk customer yang mohon maaf ya, yang kelas bawah misalkan. Ya. Oh, kalau yang kelas bawah berarti treatmentnya apa, perlakuannya tentunya akan berbeda dengan pembeli yang jumlah belanjanya lebih dari 1 juta. Ya. Nanti kita bisa memberikan promo. Ya. Promo kalau pembelian di atas 1 juta misalkan, ya, untuk menggenjot customer yang tingkat menengah ke atas. Ya, kemudian kita bisa identifikasi kebutuhan customer, ya, menilai loyalitas konsumen, dan ini information summary, ya, ringkasan informasi biasanya dalam bentuk dashboard. Makanya ini hubungannya erat nih dengan kecerdasan bisnis. Nah, kalau sudah data sudah ditambang jadi pengetahuan, ya, informasinya mau disajikan seperti apa. Oke, penerapan data mining yang berikutnya, ya, bisa untuk analisa perusahaan dan manajemen resiko. Maksudnya gimana nih, ya? Kita bisa untuk menggunakan untuk khususnya berhubungan dengan sistem keuangan, ya. Dari keuangan, kalau laporan keuangannya tahun lalu seperti ini, apa yang dilakukan di keuangan di tahun depan? Berapa sih persentase budget pembeliannya? Berapa sih persentase biaya yang bisa untuk invest? Bisa untuk evaluasi aset juga. Kira-kira aset kita perusahaan ini 10 tahun ke depan berapa sih nilainya kalau dengan bisnis jalannya seperti ini. Kemudian perencanaan sumber daya, ya. Kira-kira nih kalau bisnis seperti ini penjualannya senilai sekian, ya, berapa sih sumber daya SDM yang kita perlukan kira-kira. Nah, kemudian ini untuk meningkatkan kompetitif, nilai kompetitif perusahaan, ya, dengan profiling customer. Oh, ternyata yang membeli produk kita itu kebanyakan orang kelas menengah, ya. Untuk lebih menggenjot lagi gimana, ya tadi sudah saya sharekan, ya, bisa dengan ditreatment dengan pemberian diskon. Nah, oke, berikut contoh. Kalau tadi hanya teori, contoh penerapan data mining, ya. Misalkan di sini dari kelurahan nih, kelurahan XYZ memiliki demografi pasien, ya, di kelurahan tersebut.
demografi itu pemetaan data penduduk ya. Dari 5 penyakit teratas diketahui ya di kelurahan tersebut penduduknya yang paling tinggi itu penyakit panu, nomor 2 jamur, 3 penyakit kutu air, dan terakhir pilek. Nah, dari data ini, kalau menurut data Manning, nah di sini contoh sederhananya bisa diambil 3 teratas penyakit pasien. Apa 3 penyakit teratas? Ini panu, jamur, kutu air. Nah, kemudian setelah diproses, diklasifikasi. Oh, ternyata ya setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, ini adalah penyakit kulit. Ya, penyakit kulit. Nah, hubungannya apa? Kalau ini kan berarti kan sudah menjadi knowledge, pengetahuan. Oh, ini ternyata 3 teratas ini penyakit kulit. Kemudian keputusan bisnisnya seperti apa? Bisa, oh kalau penyakit kulit siapa tahu karena kekurangan WC umum. Ya sudah di kelurahan tersebut diperbanyak pembangunan WC umum yang layak. Nah, asumsinya supaya penyakit ini 3 top 3 masuk penyakit kulit ini bisa menurun jumlahnya. Ya, semoga setelah dibangun sarana yang layak WC umum, nah, jumlah penyakit ini bisa menurun. Oke ya, itu contoh penerapan data mining ya. Gitu saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.